al-muhafazatu wal-qiyam wat-taghyir bil zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Mukarramah yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriringkan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman sekarang yang kita rasakan pada saat ini. Dengan melapaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak perlu memperpanjang kata-kata mukadimah. Adapun berceramah pada malam ini oleh Ustaz Isman Arifin. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Ibu-ibu, bapak-bapak muslimin yang berkata bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita berada pada malam itu pada tahun ini. Supaya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan dapat mengumpulkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salawat bagi salam barisan bersama segala kita ucapkan kepada Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seraya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita ucapkan itu mudah-mudahan kita diberi kiamat dan permohonan pertolongan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kajian kita malam hari ini yang mana kita bersama malaikat yang diberikan baru birrul walidain, yaitu berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Ibu bapak muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami yakin bahwa saja kita yang hanya berdoa Allah malam hari ini belum tentu kita sebagai orang tua. Namun kami yakin bahwa setiap kita berempati sebagai seorang anak. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya di Al-Quran Al-Karim pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibna sayyi'ati. Yang mengatakan Allah dalam ayat ini bahwasanya segala sesuatu perbuatan amal yang baik kita lakukan, insya Allah itu akan dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin sedang dimati-mati rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibaca Al-Quran Al-Karim, buah potongan Al-Quran dalam hari ini insya Allah sebagai yaibar pelajaran kita bersama bagaimana supaya kita berbuat baik berbakti kepada ibu dan bapak. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyembah Allah dan jangan menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun dan berbuat baik dari kami sebagai manusia kepada kedua ibu bapak kita. Dan yang kedua kata Allah Al-Quran dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rabbuka illa ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Dan Allah memerintahkan kepada kita dan jangan kalian menyembah selain Aku kepada Allah dan berbuat baik juga kepada kedua ibu dan bapak kita. Kaum sini sedang dimati-mati dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertibanya ayat memerintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua dan menyembah Allah, bahwa ini mewakili sebagai ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya perintah menyembah Allah itu bergandengan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Tidak bertinggi kewajiban kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kaum muslimin sedang dimati rahimahullah. Apa manfaat keutamaan apabila kita berbakti kepada ibu dan bapak? Yang pertama, bahwanya seseorang yang berbuat baik kepada ibu bapak, berbakti kepada ibu dan bapak merupakan amal kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sholat 5 waktu. Ibu bapak mesti kita hormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, apa amal ibadah yang paling utama di sisi Allah?" Lalu Rasul menjawab, 3 kelompok amal paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Yang ketiga, jihad di perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingginya nilainya apabila kita berbakti kepada ibu dan bapak. Dan yang kedua, bahwasanya apabila seseorang berbakti kepada ibu dan bapaknya, itu insya Allah akan ridho kepadanya. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya Allah mulia walidain yang Allah itu terwalidain. Awal tidurnya Allah itu bapak ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan awal tidurnya orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah pasti akan ridho. Namun sebaliknya kami boleh menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin, apabila Allah murka kepada kita, apabila orang tua murka kepada kita, maka Allah pasti akan kepada sini. Ibu bapak muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dalam satu cerita yang dikisahkan berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang laki-laki terjebak di dalam gua. Pintu gua tertutup. Lalu mereka tidak bisa keluar dari gua. Lalu yang satu berbicara kepada yang dua, coba kita kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan dengan amal ibadah atau yang kita lakukan mudah-mudahan Allah bisa membuka pintu kembalinya. Jika orang berdoa, satu orang akan sampaikan Bapak Ibu dalam kaki orang perubahan orang lain bersama hubungan yang muncul tetap berdoa pada hari ini. Ia seorang berkata kepada Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku adalah seorang anak yang kerja aku cuma mencari kayu. Kebiasaan aku ya Allah, setiap hari aku memeras susu lalu memberikan minum kepada orang tua, ibu dan bapakku yang sudah tua. Lalu kalau ini merupakan suatu ibadah pada orang itu kepadaku ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang itu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah insyaallah buat boleh berdoa. Begitu dahsyatnya apabila kita betul-betul berbakti kepada orang tua kita, insyaallah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbaktilah kita kepada ibu dan bapak kita. Dan kita lakukan musik rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah seorang yang hidup di zaman Rasul itu bernama Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yatim dari Yaman, seorang pemuda yatim yang miskin terjadi cuma berkepala kambing. Tetapi seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah, rajin baca Al-Quran, dan selalu sujud kepada Allah yang meneteskan air mata. Uwais Al-Qarni, kata para ulama, kata bahwasanya sosok manusia yang tidak kenal di bumi, tapi dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia berbakti kepada ibunya yang sudah tua, yang muda, yang cacat dan tidak bisa membuat aktivitas barangkali seperti yang biasanya kita. Lalu Uwais seorang pemuda yatim begitu sangat berbakti kepada ibu dan bapak dan kepada ibu. Lalu seperti ketika Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang ibu meminta kepada Uwais, aku ingin melaksanakan ibadah haji. Padahal orang miskin ibu ya. Jadi kau mendengar ucapan itu tersentak hati Uwais Al-Qarni. Lalu satu ketika Uwais Al-Qarni dia berpikir tidak akan mampu membayar biaya ongkos beriman ibunya. Namun Uwais Al-Qarni satu ketika membeli anak kambing atau anak sapi, karena anak sapi murah, itu yang aku dia beli. Mulai hari esoknya Uwais Al-Qarni lalu menggendong sapinya itu tiap hari, naik ke bukit yang tinggi, paginya sore turun ke bukit dari bukit yang tinggi. Apa kata orang-orang pada saat itu, Uwais sudah gila menggendong anak sapinya. Mereka tidak tahu apa yang dirahmati oleh Tuhan untuk berencana Uwais. Setelah dia perempuan Uwais menggendong sapi naik ke gunung. Itulah kadang Bapak Ibu potongnya itu juga ya. Rupanya Uwais ini berencana akan menggendong ibunya untuk mereka ibadah haji dari Yaman ke Makkah. Cerita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ribuan kilo Uwais menggendong ibunya alhamdulillah sampai di kota Makkah, lalu menunaikan ibadah haji. Sampai di sana, setelah sampai ke Ka'bah, Uwais cuma satu doa, ya Allah, makbulkanlah doa ibu. Tidak ada doa yang lain Bapak Ibu. Begitulah baktinya kepada ibunya. Sehingga kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni pendek umurnya meninggal dunia. Uwais Al-Qarni pemuda miskin tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Saat dia meninggal dunia, ribuan makhluk sejenis manusia yang menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni rupanya adalah malaikat-malaikat Allah dari langit untuk menyelenggarakan jenazahnya Uwais Al-Qarni. Begitulah dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemuda yang yang berbakti kepada ibunya. Ibu bapak muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tengok Al-Qamah hidup juga di zaman Rasul.
Dia bukan seorang anak durhaka, cuma satu salah Bapak Ibu. Suatu ketika Alkomah membeli ikan dari pasar, lalu membawa pulang ke rumah, nampak pada ibunya. Alhasil Alkomah makan bersama keluarga dan anak istrinya, sementara ibunya tidak beri ikan. Kedapatnya hati seorang ibu, anak istrinya makan enak di rumah, sementara ibu tidak ada ikan di rumah. Cuma itu Bapak Ibu. Akhir kata Alkomah meninggal dunia saat kematiannya. Menemui aja yang sangat susah dicari dulu oleh malaikat maut nyawanya. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alkomah bisa meninggalnya. Lalu Rasulullah datang kepada Alkomah saat kematiannya. Wahai Alkomah, apa kamu masih memiliki seorang ibu? Masih ya Rasulullah. Panggil ibunya, ibu bersahabat. Setelah ibu datang kepada Alkomah, wahai ibu, apakah salah anak ibu, anakmu yang tolong dimaafkan? Dia tidak ada salah ya Rasul. Cuma saya jadi dan tadi makan enak itu saya tidak boleh makan ikan. Cuma itu Bapak Ibu matinya susah. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita sebagai orang laki-laki Bapak-bapak bisa membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib sampai mati kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Artinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang laki-laki surganya adalah baktinya kepada ibu dan bapak. Dan seorang ibu seorang perempuan, seorang wanita yang punya suami barangkali surganya adalah baktinya kepada suaminya. Ibu bapak bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepada kaum ibu. Tapi menjadi hati ibu-ibu. Jadilah ibu wanita soleha yang selalu mengingatkan kepada suaminya dan selalu memberi semangat kepada suaminya dan berbakti kepada ibu dan bapak. Usahakan kita doakan kepada ibu dan bapak. Orang mengatakan itu kamu sekalipun kali perkataan itu dan sejenisnya, ibu tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan orang tua, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu berdoa kepada ibu dan bapak. Ibu bapak bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal yang sangat kita sayangkan terjadi pada saat ini. Begitu banyak kita menjadikan membantu orang tua di rumah ini. Yang mana terjadi suatu kejadian rumah tangga, seorang anak yang kaya raya, ibunya sakit, orang tuanya sakit. Dia tidak bisa mengantar karena tuanya rumah sakit, bahkan supirnya itu mengantar. Betapa terjadi hati seorang ayah. Dulu nak, ibunya, engkau sakit, engkau makan, engkau jebok, engkau semuanya. Aku yang melakukan. Bahwa seorang tua apabila takkan seorang sudah bisa melahirkan bayi ibu. Mana yang diucapkan selamatkan nyawa ibu bukan nyawa anak. Tapi seorang ibu berjawab selamatkan anak. Begitulah seorang ibu kasih sayangnya kepada sang anaknya, sang anak lupa akan apa yang harus diucapkan kepada ibu dan bapaknya. Ibu dan ibu saat itu tidak sempat mengajarkan orang tua di rumah sakit. Ibu bapak mesti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kewajiban kita kepada orang tua, kalau orang tua kita masih hidup, jangan ada sekali-kali kita menyampaikan sampai menyinggung perasaan mereka. Apalagi orang tua saudara kita itu sangat mudah terjadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila orang tua itu sudah meninggal dunia, jangan lupa doakan. Ya Allah, aku ya dosa ibu bapakku. Dan kasihlah mereka sebagai berdoa ibu ya Allah. Dan kita diberi rezeki oleh Allah. Utamakan orang tua kita sudah meninggal dunia. Berikanlah sebagai rezeki kepada Allah sudah meninggal orang tua kita. Ya Allah akan dapat meringankan bebannya kalau kita ada kurangnya. Dan kewajiban terakhir Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Barangkali ada di orang tua yang masih kafir barangkali yang belum mengenal agama Islam, apa kewajiban kita? Kita tetap wajib berbakti kepadanya. Namun kita berdoa kepada Allah agar mereka diberi hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kepada orang tua sebagai kesempatan diberikan oleh Allah agar kita berbakti kepada mereka. Oleh karena itu berbaktilah bagaimana juga yang kemampuan kita. Seorang istri ingatkan selalu agar suaminya bisa berbakti kepada ibu dan bapak. Padahal kita tidak bisa berbakti kepada apa? Maka seperti yang lain dalam masyarakat Allah Subhanahu wa taala juga Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini adalah kami sampaikan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika kita mohon kepada Allah kita dapat berbakti kepada ibu dan bapak. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita agar kita tidak melakukan ibadah yang sama-sama seperti menjaga sholat lima waktu, berbakti kepada ibu dan bapak, dan berjuang kepada jalan Allah. Insyaallah bila pada perjalanan kepada Allah akan cepat insyaallah. Insyaallah berkah kita amin. Ya Rabbal alamin. Kurang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan pendapat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jumlah ibu bapak ini 362.000. Peserta bersekolah mereka Imam Bapak Farhan Bilal Amin. Pembawa jadwal buka dan sahur Ibu Leni Sinar, Ibu Nina Leni. Pembawa sketa darus Ibu Rami Permohonan Kalian, Ibu Elida, Ibu Lima Cerita Ai, Ibu Adi Umin. Ada itu yang dapat saya sampaikan. Saya manusia biasa, bukan seperti Nabi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi